Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa kami. Limpah dengan ucapan syukur. Tuhan menyertai kami di bulan Februari. Tuhan yang sama akan menyertai kami di bulan Maret ini. Tuhan, kami tahu berkat-Mu sudah ada di bulan ini. Pertolongan-Mu menyertai kami di bulan ini. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan kami setia. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan dalam hadirat-Mu. Kiranya Kau berkenan atas kami Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat memerlukan anugerah-Mu, yang sangat memerlukan penyertaan-Mu. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, bersama dengan umat-Mu kami runtuhkan kuasanya. Tidak punya bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang dahsyat, yang hidup, yang luar biasa, yang setia, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita, Kerinduanku Church Cabang Bekasi yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan lantang kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam terbaik, termanis, terindah dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Lama sekali bisa lebih semangat. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak akan mulai khotbah kalau saudara nggak salam kiri kanan saudara. Saya lihat udah makin melunjak saudara ini saudara ya. Puji Tuhan saudara. Yuk biar rame gereja ini kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Siapa yang diberkati sepanjang bulan Februari? Siapa yang punya iman akan diberkati sepanjang bulan Maret? Oh haleluya, puji Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama bilang sama saya di dalam nama Yesus. Bulan ini aku pasti diberkati Tuhan dengan indah, dengan luar biasa, dengan manisnya. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya kita katakan. Hari ini kita akan belajar dalam masih sebuah tema besar, The Years of Many Open Doors. Siapa yang bulan-bulan lalu Tuhan sudah mulai bukakan pintunya saudara? Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara kalau dibilang buka, angkat tangan. Kalau belum jangan angkat tangan saudara. Tapi kalau sudah dibuka, nggak angkat tangan itu namanya kebangetan saudara ya. Siapa yang sudah dibukakan pintu-pintu berkatnya sepanjang tahun ini saudara? Puji Tuhan, doa saya saudara yang sedang menunggu pintu dibuka. Bulan-bulan akan datang Tuhan bukakan pintu bagi saudara. Mari sama-sama kita lihat, kita buka dasar kebenaran firman Allah. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Iya, tetapi maka semuanya itu akan apa? Sekali lagi saudara, tetapi maka semuanya itu akan apa Bapak Ibu? Ditambahkan. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan yang paling utama bos. Bilang sama yang baru ngomong, semua ditambahkan. Mari sama-sama kita akan melihat ada 4 bangku di depan. Saya minta tolong dipersiapkan. Bawa kemari, ada 4 bangku ke depan. Yang tadi sudah disiapin? Belum, yang tadi aja. Oke. Secara ukuran, mohon maaf. Seharusnya yang paling pertama sebagai orang Kristen apa Bapak Ibu? Tuhan. Yang setuju bilang amin dulu. Setelah itu yang paling penting apa Bapak Ibu? Keluarga yang paling penting. Setelah keluarga baru yang paling penting berikutnya adalah karir baru. Yang terakhir yang kita suka sebut dengan istilah namanya apa? Hepeng, mengatur negara on. Uang baru yang terakhir yaitu yang kita kenal dengan yang namanya hobi dan sebagainya. Kita bisa tempatkan, mungkin ada satu
hobi dan sebagainya, dan seterusnya. Yang setuju bilang amin dulu. Nah, tetapi dalam kenyataan kehidupan, saudara bisa duduk kembali. Saudara, dalam kenyataan kehidupan saudara, yang ingin saya tanya sama saudara, apakah ini benar menjadi your priority in your life? Nggak usah jawab, dalam hati saja. Apakah benar-benar saudara menjadikan Tuhan at the first place? Atau jangan-jangan mari kalau kita mau jujur dalam hidup kita, seringkali bukan Tuhan yang menjadi nomor satu, tetapi seringkali bukan lagi juga yang namanya pernikahan atau keluarga. Tetapi banyak dari kita menjadikan yang namanya uang, karir, uang nomor satu, dan baru berikutnya yang namanya keluarga, baru yang namanya hobi. Bahkan ada banyak dari orang Kristen, orang percaya yang bahkan Tuhan hanya aktif ketika dokter bilang ada benjolan di tubuhnya. Ketika surat PHK muncul, ini baru menjadi nomor satu. Makanya tema khotbah hari ini adalah saat Tuhan bukan prioritas. Saat Tuhan bukan prioritas, ketika Tuhan bukan menjadi prioritas. Karena yang benar dalam hidup ini adalah Tuhan menjadi nomor satu. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara gak usah angkat tangan, dari diem saudara mau konfirmasi sesuatu. Bahwa kalau kita mau jujur, bahkan seringkali ini yang menjadi prioritas. Kita gak tahu Tuhan di mana. Tuhan hanya seperti orang tua yang kita kunjungi seminggu sekali. Dan kita pikir 2 jam untuk Tuhan is enough. Udah ya Tuhan, jangan banyak omong loh. Udah 2 jam gue kasih buat lo nih. Dan hari Senin sampai Sabtu kita hanya kasih Tuhan 15 menit. 7 menit di pagi hari, 7 menit di malam hari. Rasanya saya udah sukses berhasil khotbah ini. Karena dari diam saudara udah cukup. Kita udahan aja khotbah ini ya. Yang setuju sama perkataan saya boleh bilang amin. Maunya Tuhan. Tetapi mari kita jujur, gak usah saudara. Kadang-kadang saya sebagai pendeta pun sukar menempatkan Tuhan benar-benar menjadi center of anything. Pusat dari segalanya. Makanya saya buka dengan ayat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan apa? Saya tulis dalam slide saya, dikatakan iman yang menempatkan Tuhan diurutkan kedua, mencerminkan hati yang terpecah. Di mana Tuhan adalah yang pertama dalam ucapanmu, tetapi tidak dalam kehidupanmu. Di mulut kita bilang Tuhan nomor satu, tetapi di perlakuan kita, di perbuatan kita, di tingkah laku kita menunjukkan Tuhan bukan nomor satu. Apa yang disebut sebagai iman yang menjadikan Tuhan pilihan kedua? Apa? Iman yang menjadikan Tuhan pilihan kedua adalah iman yang menempatkan Tuhan di urutan kedua. Mencerminkan di mana hati yang terpecah. Di mana Tuhan adalah yang pertama dalam kata-katamu, tetapi tidak dalam kehidupanmu. Nah kalau kita melihat Keluaran 34 ayat yang ke-14, mari kita baca. Alkitab saya bilang demikian. Mari sama-sama kita baca firman Allah Bapak Ibu. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14. Sebab adalah Allah yang apa? Cemburu. Tidak ada Allah di muka bumi yang dapat gelar julukan Allah pecemburu. Cuman Allah kita. Cuman Allah kita. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah akan menjadi pribadi yang cemburu ketika dia hanya dikunjungi seminggu sekali. Ketika dia hanya menarik ketika badai kehidupan terjadi. Ketika dia hanya menarik ketika sesuatu di luar kendali. Mari kita jujur. Tuhan menjadi menarik ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan kita harapkan. Tuhan menjadi segalanya ketika apa yang kita pegang mengecewakan kita. Mari kita lihat lagi beberapa ayat selanjutnya. Dalam
Keluaran 20 ayat yang ketiga dan kelima. Sama-sama kita baca. Jangan ada padamu Allah lain. Ayatnya yang kelima, jangan atau beribadah kepadanya, sebab aku adalah Allah yang apa? Cemburu. Segala sesuatu apapun yang kita tempatkan lebih dari Tuhan adalah sebuah penyembahan berhala. Mungkin saudara, kita pernah belajar tahun lalu bahwa penyembahan berhala bukan lagi seperti lembu emas, tapi penyembahan berhala adalah apapun yang mengambil posisi Tuhan dalam hidupmu. Itu penyembahan berhala. Segala hal yang baik bisa mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Contohnya apa? Anak muda pacaran dengan wanita, dengan seorang perempuan. Waduh, pasangannya belum WA, WA-nya belum sampai. Tolong jemput aku, udah sampai depan rumah dia. Ada banyak dari kita menempatkan sesuatu lebih dari Tuhan, itu yang disebut dengan penyembahan berhala. Orang tua bisa nggak menjadikan anak lebih dari Tuhan? Bisa. Pelayanan bisa nggak menjadikan pendeta, menjadikan pelayanan lebih dari Tuhan? It's two different thing, melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan. Dua hal yang berbeda. Seperti seorang anak yang melakukan pekerjaan rumah, tetapi tidak memiliki hati orang tuanya. It's two different thing. Kalau pendeta yang sibuk melayani Tuhan, tapi nggak punya hubungan sama Tuhan, sama seperti seorang anak yang sibuk bersihin rumah, tapi nggak pernah ngobrol sama papa mamanya. Halo? Pak Pendeta kok awal bulan khotbahnya keras-keras amat Pak Pendeta? Khotbah berkat dong. Biar saudara ini bisa mengerti, masuk bulan ini saudara saya diberkati Tuhan lebih dahsyat. Idolatry is not just bowing the golden statue. It's putting anything before God. Penyembahan berhala bukan saja sujud menyembah kepada lembu emas, tetapi menempatkan sesuatu sebelum Tuhan. Sebuah kutipan dikatakan, there is a God for everything, because everything could be God. Everything, anything, any object, relationship, apapun bisa jadi Tuhan. Adrian Rogers, seorang hamba Tuhan, berhala adalah segala sesuatu yang lebih Anda cintai, lebih Anda takuti, lebih Anda layani, lebih Anda hargai daripada Tuhan. Ada di sini pegawai yang lebih takut sama bosnya daripada sama Tuhan. Bosnya bilang gak ke gereja, minggu meeting yuk main golf. Oh ya bos, skip ke gereja. Padahal kalau lagi ngayunin stick golf, diambil tuh nyawa, itu bola tiba-tiba muter masuk ke mulut. Golfnya gak salah. Ada banyak dari kita lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Yuk kita perjamuan kudus yuk. Dari diem saya bikin saya takut nih. Ini adalah sebuah pengajaran, mari kita lihat lagi. Menurut Saint Agustinus, manusia cenderung menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan, memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Itu kita banget. Menyembah yang seharusnya dimanfaatkan, tapi memanfaatkan yang seharusnya uang itu harusnya disembah apa dimanfaatkan? Anak itu harusnya saudara dan saya jadi berkat buat anak kita atau kita sembah anak kita. Manusia punya kebiasaan yang harusnya dimanfaatkan disembah. Yang harusnya disembah malah dimanfaatkan. Kita manfaatkan Tuhan. Kita pakai ayat-ayat Alkitab untuk keinginan daging kita. Mari kita lihat lagi sebuah kutipan yang saya tulis dengan sebuah tegas di sini. God is a jealous God. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Ulangan 4 ayat yang ke-24. Mari sama-sama kita baca. Sebab adalah api yang apa Bapak Ibu? Yang menghanguskan, Allah yang apa? Cemburu. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang apa? Mungkin saudara bilang, kok Tuhan kayak manusia sih cemburu-cemburuan, gak jelas nih Tuhan nih. Mari kita lihat makna kata cemburu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani. Makna kata cemburu di dalam Alkitab, saudara menggunakan dua kata. Yang pertama adalah kana, kiana. Yang kedua adalah kana, n-nya 2.
Kalau kana yang pertama, saudara, nun gitu, N-nya 1. Yaitu bicara cemburu manusia, iri hati, dendam, benci aku. Tawanya irit banget. Kana yang pertama. Tapi kana yang kedua, N-nya 2, nun-nya 2. Yaitu adalah cemburu yang hanya kalau di Alkitab muncul, hanya belong to God. Apa yang dimaksud dengan Allah adalah Allah yang pecemburu. Gampangnya begini. Allah adalah Allah yang pencemburu, adalah Allah seperti seorang suami yang setia kepada istrinya, cemburu kalau lihat istrinya lebih mengasihi pria lain. Itu makna cemburu dalam Alkitab. Makna cemburu dalam Alkitab adalah kecemburuan yang menunjukkan kasih yang mendalam. Makna cemburu adalah seperti seorang ayah, Kana ini melihat anaknya bergaul sama anak-anak gak bener. Dia takut anaknya tersesat. Jadi ketika Allah melihat kamu lebih mengasihi pekerjaanmu daripada Tuhan, kamu lebih mengasihi yang namanya pasanganmu daripada Tuhan, Allah cemburu. Kenapa? Dia bukan merasa, bukan dia pengen saudara ABCD seperti cemburu manusia, no. Tapi dia mau bilang sama saudara bahwa hal itu akan menyakiti kamu. Berikutnya kecemburuan yang melindungi. Kesimpulannya, kecemburuan Allah, Pak Bu, saya tulis dengan 1 kalimat atau 3-4 kalimat lah. Kecemburuan Allah yang benar menghanguskan setia pada perjanjiannya yang dengan gigih mengejar, melindungi hubungannya dengan umatnya. Ini makna kana. Bahwa Allah tuh cemburu ketika saudara lebih senang. Wacau. Ketika saudara lebih senang ke party daripada ke gereja, Allah cemburu. Ketika saudara lebih senang nongkrong sama teman-teman daripada ikut persekutuan, Allah cemburu. Ketika saudara dan saya bangun pagi hari Minggu, bukan otaknya gereja, tapi Car Free Day. Boleh nggak Car Free Day? Boleh, tapi gereja dulu. Jangan bilang ini pendeta Car Free Day bilang sesat, gue gak bilang begitu. Yang ngerti bilang amin dulu. Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena saya bilang tadi, Allah tahu bahwa itu gak baik buat kamu. Allah tahu itu gak benar. Anak saya gini, suatu hari keluar rumah, main sama anak-anak di dekat komplek rumah saya, yang lebih besar dari dia, naik sepeda, yang suka jalan, nimpukin buah-buah orang rumah. Komplek rumah saya di California. Saya lihat dia, saya teriak, "Gede, masuk!" Karena saya gak pengen dia naik sepeda, itu anak-anak SMP. Anak saya badannya memang lumayan tinggi. Dia kalau dia ikut nimpukin rumah-rumah, ambil buah, mana dia paling kecil, yang lain lari dia kepegang. Bapak lo apa? Karena saya tahu dia lebih aman di rumah. Karena saya tahu teman-teman itu gak baik buat dia. Kecemburuan Allah seperti itu. Karena Allah tahu bahwa setiap kali saudara menempatkan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu akan menyakiti saudara. Saya ulang lagi, setiap kali saudara menempatkan sesuatu sebelum dari Tuhan, anytime you putting something, anything before God, it will hurt you. Apapun yang saudara tempatkan sebelum Tuhan, itu akan menyakiti saudara. Bisa jadi mungkin hari ini saudara sakit hati, kecewa, pahit, karena kamu menempatkan bukan Tuhan di posisinya. Karena kamu berharap sama karirmu. Bisa jadi itu alasan kenapa kamu sakit, stres, kecewa. Karena yang harusnya di posisi Tuhan kamu kasih karir. Sehingga ketika bosmu menyakiti engkau, sakitnya minta ampun kau. Sampai kau bikin joget TikTok, sakitnya tuh di sini. Lucu saya udah mulai kurang ya. Karena gini,
Kalau Tuhan yang menjadi pusat kehidupanmu, omongan orang gak akan impact sama kamu. Halo? Kalau Tuhan yang menjadi your big boss, bukan your boss di kantor, maka omongan orang no problemo. Bisa jadi rasa sakit yang hari ini kamu terima karena kamu tidak menempatkan Tuhan pada posisinya. Posisi yang seharusnya Tuhan duduki, kamu izinkan seseorang mendudukinya. Ya udah, pulang yuk. Amin. Makanya saudara, bisa jadi sumber sakitmu selama ini karena kamu salah menaruh prioritas. Ada banyak orang minum, mabok, seks, narkoba untuk melupakan rasa sakitnya. Bukannya tambah gak sakit, justru tambah sakit. Karena isunya bukan sakitnya. Seseorang salah menempatkan prioritas. Amin. Karena ketika Tuhan menjadi the number one at your life, in your life, this doesn't matter anymore. Apapun yang terjadi di karir, di keluarga, gak akan menyakiti engkau. Amin. Makanya dalam 10 hukum Taurat, nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ada Allah lain. Kenapa begitu? Karena gagal nomor 1, gagal semuanya. Kenapa orang membunuh? Karena melindungi sesuatu yang lebih dari Tuhan. Kenapa orang mencuri? Karena menganggap Tuhan gak bisa betuhi kebutuhannya. Kenapa orang iri hati menginginkan milik sesamanya? Karena merasa Tuhan lebih sayang si A daripada si B. Kenapa jemaat Bekasi diam aja dari awal? Karena dia lagi mencerna khotbah yang bagus ini. Gue gak yakin sih, tapi ya udahlah. Saya tuh pengen berkali-kali pengen jadi pendeta yang serius, tapi model jemaat kayak saudara tidak pernah berhasil. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama saudara. Ini menjadi sebuah general check up your heart. Ngecek hatimu. Apakah hatimu menempatkan Tuhan at the first place or not? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah hal ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan atau justru mengalihkan saya dari Tuhan? Your work, your hobby, your family, pekerjaanmu, karirmu, hobimu, hidupmu, apa yang kau lakukan hari ini membuat kamu makin dekat sama Tuhan atau makin jauh dari Tuhan? Gak usah angkat tangan, jawab dalam hatimu. Kalau jawabannya membuat kau jauh dari Tuhan, maka hal tersebut sudah kamu tempatkan di posisi Tuhan. Halo? Semenjak saya masuk ke komunitas ibu-ibu gayung pink, saya juga suka marah Pak Pendeta. Semenjak saya suka masuk ibu-ibu arisan tuh di komplek Margahayu, Kecamatan Tambun, Bekasi Utara. Dulu saya rajin gereja, ikut teman seperjalanan. Tapi sekarang ngelawan suami. Pertanyaan pertama, jawab dalam hatimu. Apa yang kamu lakukan hari-hari belakangan yang membuat kamu makin jauh dari Tuhan? Atau makin dekat? Kalau jawabannya makin jauh, berarti dia sedang mencari Tuhan. Yang kedua, apakah saya lebih mengandalkan hal ini daripada Tuhan untuk kenyamanan, identitas, atau nilai diri saya? Kamu merasa pede kalau pakai barang branded yang tulisannya segede gaban. Kamu merasa pede kalau pakai mobil sport 2 pintu atau nggak ada pintu. Dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalau Tuhan meminta saya untuk melepaskan ini, apakah saya akan menyerahkannya tanpa ragu? Kalau Tuhan misalnya suatu malam bilang sama saudara,
Abed, yang ada nama Abed mohon maaf. Berhenti dari pekerjaanmu, ikut aku. Kalau kau menyerahkannya, atur jo Tuhan, torang ikut. Berarti bukan berhala. Tapi kalau Tuhan bilang serahkan dan ikut aku. Dan kau, Tuhan yang lain dong Tuhan. Jangan dia dong, dari mana Tuhan. Berarti itu berhala. Kalau Tuhan bilang keluar dari komunitas itu. Komunitas itu bikin kamu jauh dari aku. Dan kamu bilang, gila Tuhan ini pejabat semua Tuhan. CEO Tuhan. CEO, CFO, COO, COD. Semua di situ Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan, Tuhan. Berarti orang itu, komunitas itu berhala. Makanya Tuhan tes Abraham di suatu malam. Tuhan bilang sama Abraham, keluar dari Ur Kasdim. Wih, kalau zaman sekarang kita ada ngomong gitu, kita akan bilang setan nih. Tuhan gak bilang kemana loh. Di zona nyaman, kekayaan melimpah. Abraham orang terkaya di Ur Kasdim. Abraham gak banyak ngomong, kita bilang pagi-pagi benar Abraham keluar. Tanpa tahu mau kemana. Kalau saya di malam-malam Tuhan bilang Gideon. Keluar, saya bilang kemana dulu nih. Jujur dong, ikut aku ke Hollywood, sedap. Bye-bye Bekasi. Iya dong. Allah menyuruh Abraham dan Abraham gak banyak omong, gak banyak cincong, gak debat. Makanya Tuhan datang sama Abraham. Kalau datang sama engkau, Tuhan bilang Tuhan duduk duduk. Tuhan apa kabar Tuhan? Ini gini nih gue udah lama kerja di sini nih Tuhan. Ini enak aja Tuhan. 5 tahun, 10 tahun. Dan yang menarik lagi di suatu malam Tuhan datang lagi sama Abraham. Yang pertama Allah meminta Abraham meninggalkan masa lalunya. Yang kedua Allah bilang gini sama Abraham, serahkan anak yang kau kasihi. Sembelih dia di Gunung Tambun. Potong dia. Allah minta Abraham menyerahkan masa depannya. Anak itu masa depan. Allah gak ngomong, Abraham ngomong gini, Tuhan lu gila kali Tuhan. Lu gue rasa lu mabuk Tuhan. Kan lu yang ngasih enggak. Dia Jawa, oke. Pagi-pagi dia bawa keluar. Dia ambil kudanya, dia naik. Anaknya nanya, Bapak kayu sudah ada. Api sudah ada. Mana korbannya? Apa kata Abraham? Lu? Enggak. Abraham bilang, Allah menyediakan. Keren. Sampai di atas. Ishak juga anak yang baik. Dia gak ngelawan, diikat. Coba anaknya mas sekarang. Diambil batu tuh bapaknya. Lu gila lu aja yang mati. Nak aja lu. Gue lu korban. Lu nih pak. Maka Abraham dikorbankan. Tuhan bokap gue ya. Terus Allah bilang, kok jadi begini ceritanya kata Allah. Lu kalau serius memang gak laku sama lu. Gue bercanda aja, wah. Ada jemaat yang suka bilang sama saya, Pak Pendeta, saya kemarin bawa temen. Saya bilang sama teman saya, ini pendetanya lucu nih. Lucu banget nih pendeta. Terus dia bilang, mana serius gak lucu dia. Lu kalau mau iklanin gue jangan bilang lucu. Ganteng. Enggak, bagus, diurapi Tuhan. Gue gak yakin lu ngomong begitu. Ya. Ketika Abraham mau bunuh, pergi set. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan bilang stop. Coba kalau dia telat 5 detik. Stop. Udah mati bos. Gimana stop nih? Ya. Mari kita akan melihat lagi. Saudara dan saya, apa yang menjadi berhalamu? Kalau saya boleh jujur sama saudara, berhala saya adalah penerimaan. Karena dari kecil, saya punya berhala, tertolak dan sebagainya. Kita pernah belajar berapa bulan yang lalu. Tapi izinkan saya kembali merefresh saudara. Kenapa kita tidak menginginkan Tuhan? Karena kita tidak tahu betapa baiknya Tuhan itu.
Kejadian 26 ayat yang ke-25. Mari sama-sama kita baca dulu biar kita bisa mengerti. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Kejadian 26 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya mesbah. Sama-sama bilang sama saya kemah. Sama-sama bilang sama saya sumur. Dari mesbah gambaran tumpukan batu di atas menjadi korban. Itu bicara Tuhan. Kemah adalah bicara keluarga. Dan sumur adalah bicara pekerjaan. Ishak memberikan sebuah contoh yang tepat. Tuhan mesbah. Kemah itu apa keluarga. Dan yang terakhir apa? Sumur. Karena dia petani, dia peternak, berarti air. Sumur. Saya akan panggilkan 4 orang teman saya untuk bisa bantu saya. Boleh bantu saya ke depan. Biar saudara saya bisa lebih mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Sambil saya undang pemain keyboard. Boleh maju ke depan. Saudara, ini grup boy band terbaru. Ya, Bekasi Utara dan sekitarnya. Bisa satu orang dulu sana ngadap. Satu orang ini semuanya ngadap gimana ini? Kita berantem aja yuk. Ya, satu orang. Ini adalah istilah kita semua, makan, minum, pakai. Kita semua butuh makan, minum, pakai. Yang setuju bilang amin. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Makan, minum, pakai, dua hidup ini cuma dua. Mengandalkan dan dikendalikan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan. Sama-sama bilang sama saya, dikendalikan. Cuman dua, mengandalkan dan dikendalikan. Nah, makan, minum, pakai, mengandalkan mamon. Maaf ya. Mengandalkan mamon dan dikendalikan oleh mamon. Tanpa mamon, makan, minum, pakai tidak bisa berjalan. Betul apa tidak? Jadi mamon, makan, minum, pakai 3M, mengandalkan dan dikendalikan oleh siapa? Mamon. Ini saudara gitu aja kok gak ngerti sih? 3M, mengandalkan, dikendalikan, mamon mengendalikan. Iya dong, uangmu yang menentukan mau belanja apa. Nah, mamon 3M dikendalikan oleh yang namanya manusia. Sama-sama bilang sama saya, manusia. Karena mau sehebat apapun, mamon mengandalkan, dikendalikan, manusia mengendalikan mamon. Karena uang tanpa manusia gak berarti. Saudara taruh uang 200 juta di meja makanmu. Kamu tinggalin 5 tahun. Balik-balik berapa? Tetap 200. Karena uang gak bisa bergerak sendiri. Uang adalah hasil kesepakatan manusia. Kita pakai nilai tukar uang yuk, itu uang. Betul apa tidak? Dan yang paling terakhir, manusia mulia banget loh. Dikendalikan oleh Tuhan. Manusia mengandalkan Tuhan. Manusia dikendalikan Tuhan. Kata Alkitab. Mamon mengandalkan dan manusia mengendalikan mamon. 3M mengandalkan mamon dan 3M dikendalikan mamon. Ngerti sampai di sini? Udah gitu aja. Nah, Alkitab bilang ada 2 Tuhan di Alkitab. Tuhan T-nya besar, yaitu the God himself. Dan Tuhan T-nya kecil, yaitu siapa? Mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan, kata Alkitab. Kepada Tuhan dan kepada
Mamon. Jadi rivalitas kerajaan surga itu bukan iblis. Tapi rivalitas kerajaan surga adalah karena di mana hartamu berada, itu kata Alkitab, akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta akan uang. Nah, yang lucu, ketika Tuhan ditarik, pergi dulu Pak Pastor ke Medan kemana serap. Maka bangku ini kosong. Manusia bukan Tuhan, manusia adalah makhluk menyembah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah no matter what. Manusia dipanggil Allah, diciptakan untuk menyembah karena kita adalah makhluk menyembah. Makanya kita satu-satunya makhluk di muka bumi yang ngefans. Kita ngefans sama K-pop. Kita ngefans sama artis. Saya gak pernah lihat anjing ketemu anjing lain. Wow, boleh foto nggak? Nggak ada. Saya kemarin naik gunung sama Randy. Dari bawah sampai puncak orang minta foto. Bukan sama saya, sama si lontong ini. Sering gue yang fotoin lagi. Beberapa orang bilang, Bapak artis ya? Saya bilang bukan. Ah, Bapak artis. Artis kan? Ya udah dipaksa, terserah deh. Siapa namanya? Saya nggak bohong, saya bilang Armando. Bodoh amat lah. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Maka Mamon sebagai Tuhan kecil yang akan mengendalikan. Mamon akan perintahkan kapan makan, kapan minum, kapan ke gereja, kapan cuti, kapan istirahat. Ketika posisi Tuhan gak ada. Mari kita jujur. Seringkali ini yang terjadi. Halo. Awal-awal buat gereja ini, saya sama istri tiap malam mikirin duitmu. Aduh Tuhan, bayar sewa nih Tuhan. Aduh Tuhan, ini DP ini mana nih Tuhan. Bener, duit mulu. Tuhan jual apa lagi Tuhan. Ini kalau ginjal aku gue jual nih Tuhan. Bener, duit mulu. Sampai suatu hari, dalam perenungan saya sama Tuhan, Tuhan kayak ngomong gini. Gembalanya kamu apa aku? Yang panggil kamu apa aku? Kita ngerti ayat, kita pendeta ngerti kok. Tuhan yang panggil, Tuhan yang bela, sedap ya. Kalau ngomong memang enak. Tapi itu Tuhan. Ini yang harus saudara dan saya mengerti. Posisi yang sebenarnya adalah tadi. Tolong kembali Indra ke sana. Tuhan pegang akur, perfect, sempurna. Amin. Tuhan mengendalikan manusia. Manusia mengandalkan Tuhan. Manusia mengendalikan uang. Uang mengandalkan manusia. Mamon mengendalikan 3M. 3M mengandalkan Mamon. Amin Bapak Ibu. Mamon ini netral. Di tangan anak Tuhan, Mamon jadi hamba. Manusia jadi itu Tuhan, bos. Di tangan orang dunia, tolong putar. Manusia jadi hamba. Uang jadi bos. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan untuk para pastor. Makanya
Mari kita lihat ada 3 ciri iman yang benar. Saya akan tutup dengan ini. Ciri iman yang benar, yang sejati. Yang pertama, iman yang benar harus memiliki ciri yang pertama, yaitu notitia. Notitia. Apa itu notitia? Dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan, pemahaman. Apa itu? Iman yang melibatkan pengetahuan dan akal budi. Saya tahu yang saya ketahui itu benar. Misalnya, seseorang yang mengikuti Yesus harus tahu siapa Yesus itu, apa karyanya, apa janjinya, apakah Yesus Tuhan? Kalau ditanya sama orang, iya. Apa buktinya Yesus Tuhan? Oh, dia mati bagiku. Oh, dia bangkit bagiku. Oh, dia mengalahkan dosa. Itu yang disebut dengan iman notitia. Ngerti, paham. Itu iman notitia. Iman sejati yang kedua harus memiliki yang namanya asensus. Apa itu asensus? Yang berarti sebuah dalam bahasa aslinya artinya pengakuan, keyakinan bahwa apa yang diketahuinya itu benar. Bukan saja tahu, tapi ngalamin. Bisa ngerti sampai di sini? Ngalamin, punya pengalaman sama Tuhan, punya pengalaman ragawi, punya pengalaman jiwani, rohnya pernah ngalamin Tuhan. Jadi ngerti, ada gereja yang hanya kuat di notitia. Pengajaran terus, khotbah aja, pokoknya firmannya mantep. Tapi pengalaman sama Tuhan gak ada. Tapi ada juga gereja yang nekanin roh aja. Roh, apa-apa geter karena stop kontak di bawah. Tapi jangan ditanya, coba jelasin Tritunggal. Coba jelasin, apakah Yesus benar-benar mati? Coba bahasa roh langsung. Saya nggak menghina bahasa roh. Bisa ngerti? Jadi pengetahuannya penting, tapi pengalaman rohaninya sama Tuhan juga penting. Gereja ini ingin kedua-duanya. Amin. Kedua-duanya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu fidesia, yang artinya keyakinan penuh, berserah, bersandar. Bahasa gampangnya gini, notisia itu pikiran, asensus itu perasaan, fidusia itu kehendak. Sebagai contoh, saudara mulai bingung. Contoh jembatan, apa contohnya? Apa contohnya? Notisia itu tahu, oh itu jembatan. Oh, jembatan itu buat nyebrang. Itu notisia. Asensus itu percaya jembatan itu kuat menahan beban saya. Itu asensus. Fidusia itu berjalan di atas jembatan itu. Banyak orang Kristen cuma sampai notitia, Tuhan itu Tuhan. Percaya nggak Tuhan bisa tolong? Ya kalau ada uang percaya. Boro-boro sampai yang namanya fidusia, berjalan di atas jembatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, ini ayat saya terakhir. Ya, 2 Timotius 1:12. 2 Timotius 1:12, itulah sebabnya aku. Masih bisa baca di rumah dia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, buka bareng-bareng ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, harusnya sih ada itu ayat terakhir. Yuk, 2 Timotius 1:12. Sudah? Yuk. 3, 2, ya itulah. Mari kita belajar teologi dulu. Di mana kata notisianya? Notisianya muncul karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu notisia. Tahu. Di mana asensusnya? Itulah sebabnya aku
menderita semuanya ini. Ngalamin. Amin. Notisia tahu yang diketahuinya itu benar. Asensus itu apa? Ngalamin. Di mana fidusianya? Bahwa aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau kamu notisia, asensus, fidusia, maka dengan mudah kau akan menempatkan Tuhan at the first place. Karena kau tahu, dia sanggup pelihara. Dia sanggup menopang saudara. Selamat memulai awal bulan ini saudara. Saudara, ini mungkin terkesan kedengarannya kayak jualan. Tapi ini bukan jualan. Saudara, di bulan November nanti gereja ini akan mengadakan property trip ke Israel, ke Yerusalem. Saya sudah banyak sekali ke Israel, banyak sekali. Sampai terakhir saya gak mau pergi lagi. Kecuali kalau pergi itu harus belajar. Nah puji Tuhan karena sekarang Tuhan percayakan jadi gembala. Jadi saya bisa atur perjalanannya yang saya mau. Tempat yang saya mau, belajar yang saya mau. Kalau saudara memiliki kerinduan, keyakinan, di bulan November ini tanggal 2 November awal bulan, Kerinduanku Church mengadakan Holy Land Trip. Bapak Ibu, bisa dicicil dari mulai hari ini. Setiap bulan 100.000. Nanti berangkatnya ketika Tuhan datang. Saya minta tolong sama travelnya untuk cicil ya. Silakan Pak. Dari hari ini sampai sebulan sebelum keberangkatan. 8 bulan kalau gak salah. Ada nomor, ada bootnya di depan. Ya memang kedengarannya jualan. Tapi percayalah saya bertanggung jawab sama omongan saya. Kalau saudara pengen belajar, ingin tahu lebih dalam dan sebagainya, saya minta salah satu bagiannya di trip itu ada worship night, nyembah Tuhan. Di satu tempat yang ikonik, kita nyembah Tuhan sama-sama. Oke? Pak lagunya apa? Ya lagu yang kita tahu lah, nggak mungkin lagu Israel. Cuman tahu Havenu Shalom Alaikum. Oke? Saudara yang ingin, yang rindu doa saya, saudara doa aja dulu lah. Masalah nanti, ya nanti kan. Amin. Ya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar buah menjadi rema. Kami mengucap berkat untuk gereja ini. Berkatilah Kerinduanku Church. Berkati para pastoralnya, berkati hamba bersama dengan istri, berkatilah setiap kami. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkenanlah menerimanya, sebab kami tahu apa yang kami punya berasal datang daripadamu saja. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, Kerinduanku Church, sama-sama dengan bangga kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.